Fisik tengah kurang fit, suami pun bahkan terbaring di rumah sakit namun terlanjur terikat kontrak kerja. Kenyataan yang dilematis ini harus dirasakan oleh Ashanty kemarin. Ya, Ashanty telah terikat kontrak kerja untuk menjadi pembicara di sebuah talk show mengenai penggunaan diapers di Bandung, Jawa Barat. Namun akhirnya istri Anang Hermansyah ini memutuskan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah pamit kepada Anang di rumah sakit, ia pun langsung meluncur ke Bandung. Kedua buah hatinya Arsy dan Arsha diajak serta. Padahal malam sebelumnya Arsy juga ikut-ikutan demam, namun paginya ketika akan berangkat Arsy sudah kembali membaik. Hanya sekitar 2,5 jam kemudian Ashanty pun tiba di Bandung. Ia dan rombongan langsung ke hotel untuk beristirahat dan yang pasti juga untuk menyusui si kecil. Selama berdekatan dengan si kecil, Ashanty tak pernah melepaskan maskernya. Setelah beristirahat termasuk makan pagi, Ashanty pun melakukan make up. Ketika tengah berdandan itu, kabar baik datang. Kondisi Arsy ternyata semakin membaik hingga ia pun bisa diajak ke panggung talk show. Karena sesungguhnya kontrak kerja Ashanty memang satu paket, ia dan putrinya. Kalau aku minta batalin kan rasanya kalau memang masih bisa sih alhamdulillah. Tapi kalau mereka sudah bilang nggak bisa dan udah naik promo kan juga aku nggak mau seenaknya gitu ya. Jadi akhirnya ya udah alhamdulillah Arsy kan mendingan. Kalau sakit banget aku nggak bawa. Tapi kan Bandung Jakarta cuma 2 jam ya, nggak begitu jauh. Jadi habis dari sini pulang lagi karena Mas Anang kan masih sakit juga. Talk show yang dijalani Ashanty berjalan lancar walau ia sambil menahan berat kepala karena hidung mampet. Lain halnya dengan si kecil Arsy yang justru semakin sehat dan lincah. Tingkahnya pun membuat gemas para peserta seminar yang memadati ruang acara. Memilih diapers yang memang daya seratnya tinggi ya. Kalau popok kain biasa itu kan. Acara berjalan lancar hingga selesai. Bahkan masih ada 2 bonus kejutan yang dirasakan Ashanty hari itu. Pertama, ia terkejut oleh para fans putrinya yang ternyata banyak dan sangat antusias. Kedua, ia tak menyangka jika putrinya Arsy bisa menjadi sangat penuh pengertian dan tidak rewel bahkan bisa membantunya dalam bekerja. Memperhatikan Bandung. Ya fansnya alhamdulillah pada Arsy gitu, gaya banget. Kita kan suruh bikin tagline-nya dia yang nama produknya itu pilih di kamar, nggak mau, dia nggak mau. Pas tadi di sana tahu aja bunda cari duit, aduh ya Allah. Sebenarnya Anang sempat meminta Ashanty untuk membatalkan kontrak tersebut, tapi Ashanty tetap memilih untuk menjalaninya. Ia berusaha menjaga komitmen serta hubungan baik dengan klien yang sudah terjalin cukup lama. Tapi begitu selesai kerja, Ashanty langsung pulang ke Jakarta lagi. Padahal selama ini jika sudah selesai membereskan sebuah pekerjaan, ia biasanya jalan-jalan berburu kuliner dan bahkan menginap lagi jika sudah berada di Kota Kembang. Billboard udah masang promo kemana-mana, kita juga ngerti lah kalau kita buat acara main dibatalin gimana rasanya. Cuma memang kondisinya kan sakit, bukan main-main gitu, sakit bener-bener sakit. Ternyata pas semalam aku lihat Arsy 37, agak nggak demam parah, 37,5, terus agak anget tapi nggak demam. Yaudah deh bawa aja gitu, aku pikirkan cuma sebentar, ini habis nyanyi juga aku langsung balik. Biasanya kalau udah ke Bandung tuh gak mau pulang, kuliner dulu, jalan-jalan dulu, baru ini bener-bener selesai langsung balik tuh baru. Di tengah kabar keretakan rumah tangganya yang bahkan sudah hampir bercerai, Tommy Kurniawan dan sang istri Fatimah Tania Nadira terlihat kompak menghadiri sebuah acara tradisional walimah di Gorontalo, yakni di kampung halaman ayah Tania belum lama ini. Walimah adalah sebuah hajatan yang selalu digelar masyarakat Muslim Gorontalo dalam menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW. Meski kompak bersama, namun tetap terlihat ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka. Mereka tidak nampak akrab apalagi mesra. Sepasang suami istri ini bahkan nampak canggung dan tidak saling bicara. Tommy lebih banyak dekat dan berbicara dengan ayah Tania, Fadel Muhammad, sementara Tania sendiri lebih banyak bersama ibundanya, Hana Hasanah Fadel. Ditemui khusus seusai semua acara walimah selesai, Tommy enggan berbicara soal rumah tangganya. Sementara Tania memilih jujur dan mengatakan kalau badai memang tengah mendera perkawinan mereka.
Aku bohong ya kalau aku bilang nggak ada masalah antara aku sama Tommy. Pasti ada masalah lah. Tapi setiap rumah tangga pasti punya masalah masing-masing dan pasti up and down. Kalau memang jodoh masih terus, berarti kita nggak pernah tahu lah orang yang nikah 20 tahun aja bisa tiba-tiba cerai kok, ya kan? Memang dari Tania lah keretakan itu terendus. Unggahan status di media sosial hingga keputusannya melepas jilbab adalah bagian yang nyata nampak dari kekisruhan mereka. Dan situasi pun semakin panas ketika Tania justru mengunggah foto-foto di Bali dengan seorang pria. Meski tengah kisruh, tapi mengapa mereka bisa dan mau tetap tampil bersama? Apakah semata demi menyenangkan hati orang tua saja? Maklumlah, acara walimah di Gorontalo diprakarsai oleh Ayah Nadira yang kebetulan mantan gubernur Gorontalo. Memang kita bareng-bareng aja, baik-baik aja sih, baik-baik aja. Karena ya apalagi di sini kan tujuan aku sama Tommy kita mau support mama ya. Aku udah masalah lah sama Tommy ya, itu lebih ke masalah pribadi aku sama Tommy sih. Jadi di luar itu kita baik-baik aja. Di kesempatan yang sama, sang ibunda Hana Fadel mencoba mendinginkan apa yang tengah terjadi di antara Tommy dan Tania. Termasuk menghadirkan pria yang sempat ramai diisukan menjadi pria idaman lain bagi Tania. Pria yang bernama Apri itu ternyata adalah sahabat serta kerabatannya sendiri. Badai memang tengah menerpa. Namun Tania mengaku banyak hikmah yang ia dan Tommy dapatkan dari peristiwa tersebut. Dengan adanya masalah ini pasti kan tiap masalah pasti ada hikmahnya di balik itu ya. Kayak Tommy mungkin jadi lebih dekat sama anak-anak gitu. Jadi meluangkan waktu untuk anak-anak gitu. Yang pasti aku sama Tommy sekarang lagi mengoreksi diri sendiri lah. Dua-duanya sama-sama lagi mengoreksi diri sendiri. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a Venn. Di Jakarta Selatan. Ini ya USG-nya dikumpulin dari awal.